nggak kebaca. Iya ya, rombongan pelawak kemana ya? Biasanya rombongan pelawak gereja ngantri ya, badut-badut itu naik ke sini. Udah punah sekarang pelawak tuh. Kita butuh hiburan guys. Ayo pelawak gereja, badut gereja naik sini. Butuh hiburan. Nah lagi. Kecapean Pargo yo, rasukan roh laba-laba. Nih yang rasukan roh laba-laba nih. Parabase, semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabarabase kerabarabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabarabase kerabarabara. Sakit ya? Bohong kalau nggak sakit. Dan komennya lihat tuh. Kristen banget mereka ini ya. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Kang, izin Kang, mau prepare subuh nih. Siap. Nah, di sini juga. Seralip, izin. Sama-sama. Berdiri. Siap. Izin undur diri semua sahabat-sahabatku Ya. semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini juga warahmatullahi. mau subuh. Kita tutup aja ya Tad. Ya, Saya mau sama. mandi Mau dulu. siap-siap. Mau mandi dulu, mau sholat subuh. Tapi bukan pargoy kayak di gereja ya. Kita mau sholat subuh sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut loh Yesus ini kalau dibilang Tuhan. Takut dia. Kenapa? Takut ditanya. Buktinya siapa yang nanya? Aku. Christian udah tidur kan, kita ganti dulu. Inilah yang ditakutkan sama Yesus. Makanya dia bilang dia bukan Tuhan. Dia ngaku dia ini bukan Tuhan gitu. Tuhan tuh Bapa. Takut dia. Ternyata dituhankan juga sama Kristen. Terakhir timbullah pertanyaan, Tuhan di mana? Nah, inilah yang ditakutkan sama Yesus. Ayo, ada nggak Kristen yang bisa naik menjelaskan ini tentang ajakan juru selamat? Resmi itu memenangkan satu kejuaraan. Jangan kayak si botak tadi itu, si Lukas botak tuh. Iya, dibacakannya ayat selanjutnya, ayat 26. Narasinya sama juga. Bingung dia. Diturunkannya aku diblokir langsung. Memanglah. Katanya pendeta, Kimbe. Pendeta dari mana itu? Bang Amar izin follow ya. Siap Bang, siap. Terima kasih. Saya follow balik Bang. Iya biar jadi persaudaraan umat Muslim. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, siapa narik tuh? Tong. Oi, Oh, tadi kayaknya ada suara narik. Oh, gitu. enggak. Nggak ada yang berani naik ya.
Kristen ini ya. Padahal diajak diskusi loh, bukan diajak tarung diring. Izin persiapan siap. Lanjut Bang Bustomi. Aku polo bang, aku polo bang. Ada tong yang ngorok. Siapa tong? Ini teman aku ngorok. Oh alah. Aku lihat lah. Ini di mana kok nggak ada yang biru ini? Iya, orang mute semua. Hoib bang, hoib. Digoyang sedikit bang, biar kasihan kawannya itu. Udah saya udah nyingkir tuh. Oh udah. Ini kok kupingnya sampai dengung. Kalau ngorok itu bang, kalau ngorok tuh tutup hidungnya bang, itu pencet. Besar kali ngoroknya itu bang, kawan abang. Sampai ke Aceh dengar. Tahu itu. Iya. Bang, Sampai ke Aceh dengar. saya juga baru dengar tadi, baru sama loncat saya bang. Oh gitu. Iya. Muslim banyak membongak ya, kayak mana caranya? Ya berarti Yesus bongak juga. Aduh. Tuhannya sendiri dibilang bongak. Gimana coba hotel ini lebih parah lagi. Aduh, jadi di luar bari ngopi ini. Ngopi bang, ngopi. Mana ada Muslim yang memutar balik fakta? Kalian yang memutar balik fakta, Kristen. Oten yang memutar balik fakta. Faktanya adalah Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kau balik faktanya, Yesus yang jadi Tuhan. Itu namanya balik fakta. Jangan kau gak paham balik fakta kayak mana. Ani suka ngade-ngade lo, mikir dulu kamu, Ani. Itu lagi kehilangan Bang Roma itu bang. Iya, Aninya tepar itu bang. Ya Ani, makanya Ani kamu dengar kata Roma. Roma mengatakan, aku bersyukur kepada Bapa langit, Tuhan langit dan bumi. Malah kamu bilang Cukup Roma. Malah kamu bilang Yesus yang jadi Tuhan. Tidak Roma, tidak. Gini loh bang, abang gini loh, aku nggak ngertinya gini, habis nggak apa namanya yang nggak habis pikir gitu loh. Langit bumi diciptakan katanya sama Yesus. Kan Yesus itu baru lahir ya bang, siapa yang menciptakan lah? Aku bingung makanya bang. Iya, makanya tadi di dalam bentuk voice note tadi tuh dikatakan Tuhan turun jadi manusia, manusia naik jadi Tuhan. Itu kadang-kala gini loh pikiranku lah. Sebelum dunia ini ada, kok Yesus udah menciptakan gitu. Padahal kan Yesus baru lahir bang, dunia kan udah ada. Iya. Gitu loh. Aku pikiran apakah aku yang blow on, apakah siapa yang blow on ya, gitu loh. Ya mereka yang blow on. Ya Oten yang blow on. Tuhannya sendiri dilawan, gimana coba? Iya makanya aku bingung gitu loh. Luar biasa loh bang. Kristen ini luar biasa loh. Tuhan sendiri dilawan, Tuhan dia loh dilawan. Padahal dalam Islam sendiri jangankan melawan Tuhan, melawan orang tua saja nggak boleh bang. Tapi Kristen nih bang, Tuhannya dilawan. Apalagi ibunya disuruh meninggal dunia duluan loh bang. Itu anak durhaka loh bang. Nah, iya.
Ini kan gitu kan. Betul. Yang nyebut anaknya lagi. Iya. Itu anak durhaka loh bang. Mana yang harus kita contoh? Bingung kan? Aduh. Sedangkan sebagai anak, kalau bicara di atas suara orang tua juga itu nggak boleh. Ya iya, jangan kan ini kan ngebentak orang tua kan nggak boleh gitu kan. Iya. Betul. Seharusnya bang, seharusnya yang berkuasa itu ibu bukan anak. Jadi dalam Bible itu bang diterangkan di Ayub 27:3 ini, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Pertanyaan saya, itu roh Tuhannya Oten ngapain di dalam lubang hidung? Kan tempatnya kotor bang, di tempat-tempat kotor. Iya. Itu fotonya Masalahnya bang, kan masalahnya bang, kalau Tuhannya Oten di dalam lubang hidung kita, begitulah kita pilek misalkan meler tuh bang, nggak terpleset Tuhan tuh. Pakai tongkat abang, pakai tongkat. Kan licin tuh bang. Iya harus pakai tongkat bang. Kalau nggak pakai tongkat kan pasti jatuh. Oh gitu. Oke lah dia pakai tongkat. Karena kalau meler itu kan dia nggak ada tekanan ya, jadi bisalah dia tancap-tancapkan sedikit kan. Iya iyalah. Nah, tapi sempat kita bersin bang. Oh dia terbang bang. Kalau Aku nggak terbang, itu dia bang. Aku nggak tahu lah, baru aku tahu ini ternyata Tuhannya Oten dalam lubang hidung. Jadi selama ini pas aku bersin tuh, seharusnya kalau aku tahu dari dulu Tuhannya Oten itu, aku minta maaf sama Oten, untuk minta maaf dulu Oten, ini Tuhanmu nggak sengaja bersin aku terbang dia tadi. Besok kalaulah aku bersin, ku ambil dulu Tuhannya Oten, ku pindahin. kan aneh ya bang yang megang itu. Kalau dia terbang Rusak lambar. Terima kasih. Apa tuh memburukkan Yesus? Saya nggak ada yang memburukkan. Ini kan di sini ditulis. Ini ditulis di sini nih. Mana nih? Nah di dalam. Ini LU lu BA tambah eng bang lu bang. Tak ada aku buruk-burukkan. Kau pula bilang ini kan isi Bible mau begini, kok marah-marah pula dia. Aneh kadang-kadang. Iya. Heran aku. Kok dia pula yang ini? Dia yang tadi apa? Yang meminta maaf sama kau siapa? Kan kalau aku bersin nanti Tuhanmu terbang nggak sengaja, aku karena nggak kelihatan lah itu kan. Nah aku minta maaf lah. Tunggu dulu aku bersin. Malah disambut pakai tisu. Jadi roh Tuhannya Oten ini berbentuk seperti merpati gitu. Itu ngapain dia di situ merpati itu? Di lubang hidung tuh buat sarang, dia mau bertelur di situ. Sumbatlah hidung orang sama telur dia. Udah telurnya gede, masuk pula lubang hidung. Oh berarti selama ini kalau aku bersin-bersin tuh berarti ada telur burung merpati ini ya? Oh patutlah bersin-bersin. itu bibirnya kok kayak gitu. Ini bibirnya nih kayak gini. Itu karena dia sedang ini mau bersin itu. Makanya bibirnya kayak gini. Cobalah lontong bersin kayak mana?
hidung ngembang, bibir monyong. Nah itu pas bersin keluar burung merpati itu kayak gitu. Bang, biar gak jatuh nanti ini pakai tisu kan. biar nggak terbang ditangkap pakai tisu. Oh, ditahan pakai tisu bang. Iya. Nanti bercampur dia sama ingus, ngelam dia. Kayak mana tuh bang? Daripada dia jatuh nanti terluka kan sayang. Kasihan gitu. Itulah apa saking filsafatnya Bible-nya ya sampai kayak gitu ya dia. Iya. Filsafat itu kata-katanya filsafat itu. Ngeri ini ngeri. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan mereka oten dapat hidayah sama Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan ya. Ya kita kan perlu di sini kan dakwah. Dan Aku tadi bang, abang dengar tadi aku bersin nggak? Nggak dengar. Aku tutup bang hidungku tadi, takut bangnya Oten terbang. Marah pula dia si Ani itu sama aku. Kok Tuhanku kau gitu kan katanya. Udah lagi salah. Pokoknya sih disalah-salahkannya aku sama si Ani. nanti Itu Ani itu gak boleh marah-marah, cuman ya pikirannya ya bolak-balik pikir aja sambil tiduran bang. Kok aku bisa nyembah anak ibu ya, kenapa ya gitu, harusnya pikir ulang gitu kan. Yang menciptakan anak ibu itu siapa gitu loh. Pikir ulang bolak-balik gitu kan sambil tiduran, sambil ngopi kita pikir. Mana tadi fotonya? Aduh. Ya, Toten di bawah kalau mau nembak kami Bang Amar aja ya, kami nggak ikut campur ya. Janganlah. Aduh. Janganlah. Tembakan rudal ke atas. Bahaya nih. Jadi ini tadi Bang nasi goreng, Bang kembali ya. Ani ya di bawah ya. Ani mana Ani? Nah ini saya waktu itu menginjili monyet, menginjili makhluk, perintah dari Bible menginjili makhluk ini. Ya. Ini saya sudah jelaskan tadi prosesnya saya bagaimana menjelaskan sama monyet, menjelaskan tentang Injil ini kepada kepada monyet. Nah tadi sudah kawan-kawan sudah pada tahu. Nah ternyata saya dapat informasi dari teman saya yang waktu itu saya sambil berdua dengan dia ke hutan itu. Nah ini ternyata mereka merusik di belakang. Abang tahu dari mana itu monyet yang sama? Coba lihat jambulnya. Sama nggak? Sama. Nah ini si monyet ngomong sama kawan saya. Itu kayaknya si Amar bohong tentang itu Bible itu. Kawan saya ketawa-ketawa ya dia. Ini Ani, si monyet ini diskusi lagi sama kawan saya di belakang tuh. Makanya jangan pikir saya nih cuma duduk di sini, bukan. Saya dulu 2 bulan saya itu hilang dari TikTok nih, saya ke hutan. Saya pergi menginjili. Jangan salah. Ini ganteng nih teman saya nih. Nah, saya tadi agak hitam belutak sedikit. Tapi nggak apa-apa. Jadi gitu Ani. Mana Ani tadi? Kok nggak ada lagi typing Ani? Jangan pergi Ani. Sekarang jadi Vera. Abang, Ani besok mau konser abang.
Udah ganti akun, dia jadi Vera. Oh jadi Vera. Oh Ani kamu nyamar seperti Paulus ya, si botak itu. Ternyata ini Ani. Ani lagi nangis. Gak usah nangis Ani. Pikir berulang kali ya Ani ya. Coba Ani lihat ini. Ini benar nggak monyet yang sama? Beneran nih. Coba kita lihat. Nah, jambulnya sama nggak? Ani typing Ani. Coba jawab dulu. Ini monyetnya sama nggak sama yang tadi? Nah, ini monyet. Ini makhluk. Jadi sampaikanlah ke seluruh makhluk. Makanya aku buka buku nih, aku sampaikan kepada makhluk nih. Ini makhluk juga. Nah, yang nyampaikan siapa? Makhluk nih. Ah, ini aku nih. Ini makhluk. Kalau kau makhluk halus, makanya nggak kelihatan. Nah, ini dia nih. Ini Amar. Ini monyet. Amar sampaikan ini pada monyet. Tuh, Ani. Kenapa? Karena ada perintahnya. Ini ketua monyet nih, ketua kelas. Pramuka ya. Jambulnya sama ya. Jambul sama yang tadi. Setelah aku selesai menginjili dia nih, aku tutup buku nih, aku pergi ke boker. Rupanya di belakang tuh dia ngomong sama kawan aku. Sama ini. Tapi bukan ini. Mana tapi tadi? botak. Nanti botak pula monyetnya bang. Lihatlah tuh. Nah. Lihatlah rambutnya tinggal jambul aja di tengah. Udah kayak anak pang. Itu awalnya itu rambutnya penuh itu melentong. Begitu kubacakan Bible hilang kiri kanan, tinggal di tengah itu sedikit. Oh iya ya. Tapi bisa ngomong nggak Dede? Apa jawabannya Dede? Oh enggak, katanya nggak percaya dia. Tetap begitu. Nah, habis itu kan orang ini kan. Oh ya, di sini belum. Mana tadi ya gambar itu ya? Kok nggak mau muncul dia nih? Bahaya betul. Nah nih, kan sama kan jambulnya? Sama kan? Ayo bang kembali, sama kan? Jadi karena dia nih bang, si monyet nih nggak percaya sama aku sama kawanku nih, disarankanlah sama kawan aku tuh coba pergi ke pustaka. Jadi pergilah dia ke pustaka bang, rame-rame bang, ke perpustakaan dia. Nah nih dibawa kawan-kawannya, dibaca di sana bang rame-rame. Gak percaya bang, gila nih. Jadi itu bukan monyet yang sama itu, Amar. Sama, tengok ada jambulnya. Tetap jambulnya tadi. Jambunya bagus bang itu. Iya ini makanya. Aku pengen kayak gitu lah jambunya. Dia tanya sama kakak ini penjaga pustaka, kawanku juga ini cewekku dulu sebenarnya. Ini mantan ya. Nah, dia pergi ke pustaka, ternyata ada mantan aku yang jaga pustaka di sana. Nah, dia tanya, kakak, ya kata si perempuan, aku mau lihat Bible, ada nggak? Ada, kita buka, kita baca sama-sama. Nah, ini kan ada satu nih yang di sini ya, yang di bawah sini ya, ini ya. Ini udah tamat, udah dibaca. Ini yang lain lagi. Jadi mereka cari referensi lagi. Ini namanya belajar. Monyet aja belajar, oten nggak mau belajar. Oten nggak mau belajar. Monyet aja mau belajar nih tentang ini nih.
Kenapa? Karena judulnya di atas, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Aku udah beritakan, bahkan si monyet ini tanya, ini si dia nih yang nanya tadi nih. Ah nih, dia tanya sama kawan itu lagi. Masih juga nggak percaya dia pergi ke pustaka, jumpai mantanku nih. Ini loh, penasaran loh mereka makhluk ini. Ketika kita bacakan Injil makhluk, penasaran dia. Oten ini loh nggak mau belajar. Jadi nggak sia-sia aku memberitakan ke seluruh makhluk. Nih, monyet nih. Mau dia belajar. Ini ke Oten kita beritakan tiap malam, tiap saban hari, saban pagi, saban malam kita sampaikan. Nggak mau belajar. Udah kita bilang Yesus itu bukan Bang, belum terbuka itu Bang, belum terbuka, masih tertutup. Monyet aja Bang, monyet nih Bang, sekali cuman Bang, sekali ku sampaikan langsung terbuka dia. Oten berkali-kali enggak buka. Iya makanya Bang, kan kalau ini Bang, kalau apa namanya, kalau udah tertutup itu Bang, lama-lama dibuka itu jadi matang Bang. Nah, ini bahaya. Makanya jangan salahkan aku ketika aku bilang kalian tuh lebih parah dari ini. Kenapa? Ini aja sekali kita sampaikan dia paham, belajar dia. Tapi Oten tiap hari, tiap pagi, malam, siang, sore, masuk keluar, masuk komal ini, keluar komal ini, masuk komal sana, masih juga longor. Bang, boleh tanya nggak? Iya. Bang, boleh tanya nggak? Ya Bang. Boleh tanya nggak? Tanya lah Bang. Itu monyetnya punya otak, punya pikiran nggak itu? Jadi Bang, penelitian mengatakan monyet ini dia mempunyai kecerdasan hampir mendekati manusia. Oh gitu. Makanya aku pilih monyet. Nah, karena kecerdasannya hampir mendekati manusia. Sehingga kalaulah aku injilkan ke harimau, mungkin aku udah nggak ada Bang. Kemarin tuh. Selesai aku Bang. Atau ke beruang, selesai Bang, sudah nggak ada lagi aku ngomong di komal nih. Ke gajah juga sama, dililit aku mau pakai belalainya, dibantingnya aku ke bawah, selesai, padam. Maka aku pernah membaca itu kecerdasan monyet hampir mendekati manusia. Jadi aku berpikir di situ, ternyata monyet ini kecerdasannya hampir sama seperti manusia. Mungkin lebih mudah untuk kita masukkan, kita kasih pengajaran. Aku carilah monyet. Nah, aku carilah monyet Bang. Jadi ku panggil ketua kelasnya monyet. Nah ini kan yang tadi nih. Nah, aku panggil ketua, ini ketua kelas Bang. Tanda ketua kelas dia punya jambul. Nih, kepalanya nih ada jambul. Nah, aku panggil ketua kelasnya, aku kasih dia pisang, biar dia mau berkawan Bang. Kalau nggak mau dia berkawan Bang. Kita harus pandai-pandai merayu Bang. Nah, jadi kayak gitu. Kita harus pandai-pandai merayu. Kasih dulu pisang dia. Nah, habis itu barulah kita duduk. Kan penasaran dia. Penasaran dia, duduklah di sini. Oh ini kawan nih mau ngasih pisang. Nah gitu, ini aman ini kayaknya. Nah, merasa dia aman, aku duduk di sini sambil buka buku nih. Nah, sesuai dengan judul temanya, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Nah, aku beritakanlah ke makhluk nih. Abang, aku mau nanya sama abang nih. Injil itu kan khusus buat Yahudi Bang. Ya. Kan kita bukan keturunan Yahudi. Iya. Ya kan? Cuman kan betul, kita bukan keturunan Yahudi. Cuman di sini kan ada Bang perintahnya Bang. Beritakan Injil ke seluruh makhluk. Nah, ini makhluk bukan? Makhluk.
Jadi salah nggak aku sampaikan kepada ini? Kan nggak salah kan? Semua yang diciptakan Allah itu semuanya makhluk. Nah, kenapa aku pilih ini? Karena ini sepengetahuan aku itu ini yang paling aman bang makhluknya nih, ketimbang harimau. Iya. Dari tadi ada aja gitu. Apa itu bang? Monyetnya? Makhluknya. Ingat ini kita sampaikan, ini penting untuk anak-anak kita. Tapi benar loh, yang laki-laki, apabila yang laki-laki ya, yang mualaf, itu nanti setelah sudah punya anak, sudah berhasil, pasti akan ditariknya. 1000% pasti akan ditarik. Kebanyakan ya. Begitu juga yang perempuan. Kalau kita hidup susah, karena di kekristenan itu adabnya nggak ada sama sekali teman. Nggak ada. Jauh kali berbeda adabnya. Jauh. Pengaruh internal Kristen itu sangat tinggi kali pengaruhnya. Hanya saja istri ini memikirkan anak, cinta masih, jadi berat dia untuk meninggalkan. Tapi separuh hatinya udah ke sana. Untuk menyuruh sholat aja berat itu. Nah, itulah. Ini yang terjadi. Makanya saya bilang, Man, inilah saya pun juga sama seperti itu, Man. Ya, memang kalau sudah berdarah-darah udah gimana tuh? Hah? Cobaan ujian itu berdarah-darah menghadapinya. Ketika kita mau tinggal, nanti dia dekat anak-anak kita, takutnya dipengaruhi dalam keluarga istri. Ini loh, anak-anak bagaimana masih kembali ke Kristen. Waduh, berat, ditinggal sulit, bertahan juga kita sulit, harus banyak mengalah, membimbingnya nggak semudah membalikkan telapak tangan. Sikit-sikit imanku sudah aku ganti, sikit-sikit udah berkorban aku demi agama. Udah berkorban aku demi agama untuk kau. Inilah yang membuat kita nggak bisa bergerak. Fakta ini teman-teman. Ini fakta loh. Buat teman-teman. Iya kan Man? Kira-kira sama nggak Man? Sesuai nggak? Iya betul itu bang, betul. Betul kan? Benar. Berarti benar teman-teman. Ya, benar. Hati-hatilah. Hati-hati. Betul. Jadi untuk teman-teman ya, keturunan jaga baik-baik ya. Ini pengalaman. Jaga anak keturunan. Pantau anak keturunan kita itu bergaul dengan siapa. Karena sekarang ini zamannya adalah krisis akhlak. Sudah lagi posisi zaman krisis akhlak, jadi pantau anak-anak keturunan kita. Terutama pergaulan ke mereka. Salah satu kebebasan di dalam bergaul ke Kristen itu sangat nyata. Apalagi tentang LGBT, perkawinan sama jenis. Ketika mereka sudah mendapatkan lampu hijau, dengan sangat mudah mereka untuk membujuk dan merayu anak keturunan kita. Hati-hati. Dan silahkan, kalau kita nggak toleransi, ya kita kan mengikuti perkembangan zaman. Zaman dulu boleh toleransi, zaman sekarang berat karena dengan kondisi. Kalau dulu ya toleransi memang beragama karena tidak ada medsos, makanya medsos ini yang menghancurkan. Dan di sini juga kita membentengin medsos ini. Ya berat. Nah makanya apa yang dirasakan Dirman ini benarlah. Saya sudah merasakan nyaman, saya sudah merasakan. Akan tetapi Man, ya sama kayak kau ini juga Man. Hampir gila Man menghadapinya Man. Bergila. Hanya saja Man, tetap sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Cuma itu Man. Nah mungkin sabar kau ini kurang Man, sampai goyang. Nah belum berdarah kalau waduh. Sabar Man, itu memang berat memang untuk sabar. Sabar sholat, sabar sholat. Tapi perlu diingat itu cobaan Man, ya. Itu ujian terberatmu untuk mengajak orang. Sabar Man. Karena perempuan, karena di kekristenan itu adab dari kecil tidak pernah diajarkan adab kayak mana untuk menghargai orang yang lebih tua, nggak ada. Bagaimana cara? Nggak ada di Kristen itu nggak ada. Jadi ketika dia menikah sama kita, kadang pun tidak menghargai suami, nggak ada. Berat. Nah itu tadi, sholat mau juga Man, sholat istrimu? Dia sholat, biasa dia ngumpul sama majelis taklim sama Mau juga? ibu-ibu.
Iya mau juga. Tapi Alhamdulillah. dia juga sempat belajar juga Al-Quran juga. Apa lagi? Walaupun dia belum bagus bacanya kan, dia kan juga dia baca artinya juga, jelmaannya, anunya, kisahnya ini, kisahnya Nabi semua. Bahkan dia lebih pintar dibandingkan saya, Bang. Hebat. Memang begini man. Kita kalau sudah mualaf itu kita nggak perlu meragukan iman dia akan beralih lagi, nggak. Ketika udah kita nggak perlu meragukan dia iman dia untuk beralih, nggak. Cuman ya artinya gesekan dari pihak keluarga itu yang membuat dia berubah, paham ya? Karena internal Kristen ini mulutnya jahat kali, nggak ada ajaran kasih tuh, menghasut. Walaupun keluarga kayak mertua, itu hanya di mulut saja, di hati kebencian tetap ditanamkan kepada kita, walaupun kita menantu. Itu fakta teman-teman, itu fakta loh. Ya di Kristen tuh, itu ajaran Kristen. Ajarannya memang seperti itu. Walaupun makanya aku bilang, nggak memandang, mereka harus membenci. Orang tuanya pun harus dibenci, apalagi menantu. Cuman nggak mungkin diutarakan, di hati, dengan cara-cara licik mereka. Ya kan? Ya nampak Bang ya. Tidak nampak ya gitu. Nggak nampak gitu. Nampak. Yang halus lah. Iya, nampak. Tapi nyatanya memang benar, nggak ada. Jadi memang begitulah. Jadi kita tinggal artinya apa ya? Ketika kita sudah bisa membawa ini, ya sulit untuk membahagiakannya. Memang kita berusaha untuk membahagiakannya, menunjukkan kepada keluarganya, kan begitu kan? Tapi sulit memang. Tapi itulah ujian. Inilah ujian man. Nah, sabar dan sholat man, itu aja man, sabar dan sholat. Kau ini udah goyang gara-gara rumah tanggamu, tahu nih, kau goyang ini gara-gara rumah tanggamu nih, begitu, wajar. Iya betul. Kau goyang. Nah, makanya sabar dan sholat serta meminta, ya, semua man, la yukallifullahu nafsan illa usaha, pasti. Ya, itu kau simpan tuh man, simpan itu. Apapun ujian dan cobaan, Allah pasti akan bisa kau lewatkan. Gini, Allah tidak Allah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Nah, ketika Allah memberikan ujian samamu, Allah tahu nih, kau ini nggak akan sanggup man, nggak akan diberikan kau ujian. Udah tahu itu kapasitasnya. Kuberikan si Dirmani ujian ini, dia akan sanggup. Nah, kuberikan dia ujian ini, pasti dia sanggup. Nah, udah itu aja, kau pasti sanggup melewatinya. Insya Allah bang, insya Allah bang. Iya. Insya Allah. Itu aja. Nah, jadi teman-teman gini ya. Dia sudah mualaf lagi, dia sudah sadar lagi teman-teman, dia sudah sadar ya, artinya kan kita gini loh, ambil dulu yang positif, dia sudah sadar lagi. Nah, kenapa dia menjadi seperti ini teman-teman? Kondisi keadaan keluarga yang membuat dia goyang. Ya benar, kondisi tadi gini loh, nggak percaya bang, tadi mungkin kalian nggak nengok kondisi rumahnya. Melati tadi nggak nengok kondisi rumahnya, anak istrinya di mana tinggal tadi di video. Kami di sini mungkin melihat tadi. Ya Pak, Bang Abu lihat tadi ya? Iya di atas ya, melihat ya. Kami melihat bagaimana kondisinya dan benar. Sama istrinya juga mualaf, sama kayak istri saya. Apa yang dia rasakan sama seperti saya. Hanya saja iman dia masih berat. Dia hanya mencari, bingung, nggak ada kerjaan, kepingin membawa istri, nggak sanggup melihat kalau istrinya tinggal di situ tadi. Kalau mau nengok tadi videonya, kadang-kadang kita sedih nengoknya, nggak sanggup itu karena dia sebagai kepala rumah tangga, bingung apa yang mau dilakukannya, ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah. Ini pelajaran nih, ini pelajaran, ya. Kau yang penting, Jun, kami udah berusaha, ya Jun ya. Kalaupun kau kayak gitu, ingat ya, kalaupun terjadi apa-apa, kau pun ada goyang iman kau, nggak akan lama kau Jun, percayalah, itu aja. Itu untuk kau sendiri. Justru itu akan menyusahkan diri kau. Kalaupun kami sudah menyampaikan, suatu saat kau udah ada masih juga goyang, ya nggak akan pernah lama itu Jun. Makin susah hidupmu, percayalah. Sesaat aja kau dapatkan itu, nikmat itu sesaat aja, paling seminggu. Paling seminggu kau dapatkan kenikmatan uang itu, 5 tahun kau menderita. Pilih mana? Nah begitulah. Nah, pilih mana? Itu aja. Satu minggu bahagia tapi menderita 5 tahun menderita. Nah begitulah. Nah, itu yang kau dapatkan. Itu yang kau dapatkan ketika kau nanti iman kau goyang. Itu pasti. Tetapi ya artinya setahun 2 tahun kau bukan menderita ya Jun. Ya gini, Allah memberikan kita rezeki cukup. Ya, cukup ya, bukan lebih, cukup. Nah, ketika Allah memberikan, pasti setiap kita masih diberikan kesempatan hidup, rezeki kita itu nggak ada setelah kita mati. Selama kita hidup, Allah tetap memberikan rezeki cukup ya, bukan lebih, cukup. Nah,
Dengan cukup itu, mampukah kau bersyukur? Itu aja tinggal. Iya. Itu aja. Syukurin apa yang ada. Keinginan itu yang membuat. Nanti ketika, waduh, aku punya keinginan punya kendaraan, keinginan punya itu. Nah, buang dulu itu. Nah, keinginan itu membuat sulit. Buang. Ketika kau fokus kepada ibadah tanpa harus memikirkan itu, dengan sendirinya Allah akan datangkan itu. Percayalah. Pasti itu. Itu pasti. Pasti. Itu pasti. Jangan pernah kau pikirkan dunia. Jangan pernah. Kau pikirkan akhirat tanpa kau duga-duga. Ini pengalaman juga. Tanpa kau duga-duga Allah akan datangkan itu. Tanpa kau duga-duga. Ya. Saya Arjun, gini loh. Contoh salah satu ketika di sini ya, fokus ikhlas ya, masalah ikhlas ya ketika berdakwah. Aku Jun, doaku dari dulu kepingin menaikkan haji mamaku. Kepingin. Dulu waktu saya main mobil, main apa, nggak pernah gitu loh, nggak pernah terfikirkan untuk berusaha berdoa, nggak pernah gitu loh. Ada pun hasilnya nggak terkumpul untuk membahagiakan orang tua, ya kan? Nah, kemarin itu nggak duga-duga loh, lagi ribut-ribut saya sama orang-orang munafik kemarin baru ngantem orang sandi, tiba-tiba tuh masuk WA, bang ada paspor, nggak terpikirku nih, ada paspor, itu apa bang? Oh, umroh, cobalah. Nah, itulah datang dari dalam, nggak sangka, nggak pernah terpikir. Nah, itulah Jun, itulah kuasa Allah. Yang penting masalah hati Allah yang tahu, ikhlaskan hati. Itu nggak sangka loh, bang mau umroh. Ah, yang betul bang, iya, umroh. Nah, itulah saya kasih ke orang tua, mama, bahagianya itulah. Jadi Jun, Masya Allah, itu aja. Bang. Iya. Prinsipnya gini Jun, saya pun juga dulu Jun masuk di Komal ini Jun. Ketika saya kerja di luar di lapangan ya kan, di lapangan nengok TikTok ada oten-oten menghujat, nggak mungkin aku memaki-maki di depan orang ramai situ kan. Nah, itulah yang membuat udahlah, aku fokuskanlah, aku berhenti kerja, fokus untuk di dunia itu. Bagaimana dengan penghasilan? Kan begitu, gak ada kerja. Nah, seperti tadi Abu tadi mengatakan, ketika kau bela agama Allah, Allah akan berikan kebaikan. Dan ternyata Jun, fakta loh Jun, kalau dipikir-pikir secara logika, nggak ada kerja, anak biaya butuh sekolah, ada aja Jun, rezeki itu Jun, ada aja, asal kita yakin, asal jangan pernah memikirkan, cukup ya, ada aja. Kalau pikir-pikir gini loh, kadang-kadang kita berpikir, aku nih nggak ada kerja. Kalau kita punya kerja, kerja kau di perusahaan ini penghasilan. Nah, ini nggak ada kerja loh, tetapi tiba-tiba anak kau udah tamat sekolah, dari mana duit itu? Ayo, gimana itu? Ayo, bisa nggak bayangkan tuh? Ya, aku nih gak ada kerja nih, kerja pun kerja sembarangan, bukan kerja tetap. Sama istri juga gak kerja. Tiba-tiba dari SD, anak 2, 3, udah selesai sekolah. Kalau ditanya dari mana duit itu? Kalau secara ilmu matematika, kau punya penghasilan, gaji kau sekian, kau untuk anak sekian, wajar. Biaya uang jajan anak, uang sekolah anak sekian, ada kalkulasinya. Ini gak ada kerja, tapi kok bisa anak minum susu, bisa anak makan, bisa hidup sampai besar, bisa sehat. Dari mana? Nggak ada kerja loh. Bukan kita memberikan kemalasan kepada orang gitu loh. Nah, itu dari mana? Kalau kita runut, iya dari mana ya? Orang ada kerja pas-pasan. Nah, itulah. Ya, sini aku masuk subuh dulu. Lanjut yang lain. Iya, baik. Oke bang, terima kasih banyak bang sarannya, Masya Allah bang. Boleh ditambahkan nih Bang Arjun, saya dari Australia, udah kenal belum? Udah kenal ya? Bang Blender, saya di bawah saja Bang Blender. Terima kasih sudah diajak gabung. Ya. Oke Bang Arjuna, tadi yang disampaikan Bang Blender itu ya sangat tepat ya, bagus. Iya, bagus intinya, juga bagus. Ya, intinya kalau saya punya pengalaman ini, memang yang namanya nyari kerja, nyari apa itu sebetulnya bukannya sulit dibanding sama mencari ketaatan kepada Allah. Mencari ketaatan kepada Allah ini sulit gitu tantangannya. Kita tahu ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, tapi kita bagaimana untuk memisahkannya. Misalnya gini, kita paham di dalam rumah yang ada patungnya, ini rumah kita sendiri ya, bukan rumah orang lain. Rumah kita sendiri ada patungnya, ada apa, itu malaikat rahmat nggak masuk. Artinya malaikat rahmat itu yang mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan, di rumah tangga menjadi sakinah,
rumah tangga menjadi sering dapat pencerahan, dapat hidayah, dan dari ketakwaan itulah kemudian mendapatkan rezeki yang banyak. Karena may yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu ma la yahtasib. Jadi artinya kalau kita bertakwa intinya dapat rezeki yang nggak disangka-sangka. Nah dalam hal ini for ID, sebentar ada customer datang. For ID please. Oteng itu, Oteng itu yang foto itu Oteng. Thank you. Thank you very much. Ya tadi saya lanjut gitu. Jadi permasalahan Bang Arjuna ini bukannya masalah kerjaan sebetulnya, tapi permasalahan bagaimana untuk memisahkan mertua dengan antum itu bukan satu rumah. Bukan berarti kita nggak respect sama orang tua. Harus kita respect walaupun orang tua kita kafir, mertua kafir. Tetapi berpisah itu perlu dalam kehidupan karena kita bisa mandiri nanti. Tidak ada yang menyarankan, tidak ada yang mendikte, tidak ada yang membuat was-was. Nah ini penting, ini dulu jalannya, itu merupakan sebuah ketakwaan ketika kita memisahkan. Tadi banyak itu jalan yang diberikan oleh teman kita, Bang Mol, ataupun Blender, ataupun nanti minta tolong Bang Zuma. Pokoknya jalan itu dicari dulu. Nah dari situ insya Allah nanti seandainya belum bisa bareng dengan istri misalnya, ya kasihlah kesempatan berpisah sama istri. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya. Setelah itu kasih tahu nih saya udah dapat kerja nih biar istri bisa ikut bareng-bareng gitu. Nah dari situ insya Allah nanti akan lihat tuh masa depan yang baru. Anak-anak juga bisa ngikut antum dalam hal itu. Anak pengalaman ada anak yang seperti itu gitu. Anak-anak 4, 3 itu lancar. Yang 1 ada agak susah. Tapi alhamdulillah saya juga sampai nangis-nangis setiap malam selama hampir mau 20 tahun. Sholat malam itu berdoa minta dengan usaha juga. Tetapi tetap memang ini ujian hidup. Kalau kita semuanya mulus, maka kita nggak ada perlawanan dan perjuangan. Untuk itu perlu kita jalani, tapaki dan juga perjuangkan. Ya itu aja saran saya. Terima kasih Bang Arjun. Siap Bang, oke. Karena kita ada di nih Bang, di mana? Di Pantai Losari. Saya belum pernah ke sana itu, pengen juga main-main daerah sana. Iya, tengok-tengok tengok-tengok Masjid 99 Kubah sama Masjid Terapung. Kan di sini Kang, kan dari sini Kang lokasinya sama rumahnya saya punya mertua kan tidak jauh. Iya. Jauh dia. Iya, tidak jauh. Enak itu daerahnya. Ini kalau malam minggu bersih daerahnya. Iya. Ya, di sini kan setiap malam minggu di sini kan rame juga. Jangan ke malam minggu, malam-malam biasa saja, malam Senin, malam apa saja itu rame dia. Iya. Ya rame dia. Itu di selatan ya, artinya Sulawesi Selatan semuanya. Iya, Makassar. Iya, Makassar. Saya yang udah itu sana. Pernahnya saya di Selatan Tenggara saya. Itu Masjid 99 Kubah itu sana. Oh, besar ya? Iya. Kita bisa ke sana kalau kita naik perahu kecil, bisa juga, tapi kita harus agak jauh kalau ke sana. Oh, dibatasi sama air. Iya, dibatasi air. Bisa kita naik perahu sana tuh. Iya. Waduh. Ini mayoritas Bugis di sini. Campur di sini Bang, banyak Bugis, Makassar, Hindu, Buddha itu ada juga di sini. Oh, campur. Iya, campur. Tapi lebih banyak Islam di sini. Iya. Lebih banyak Islam di sini. Jadi makanya itu biasa tuh Oten tidak bisa dia bersikeras dia. Tidak bisa karena ibaratnya Islam lebih banyak dibandingkan dia. Makanya saya itu agak berani. Iya. Agak berani saya. Itu masjid terapi itu. Oh, di atas air. Iya, masjid terapi itu.
Ya, kapan-kapan saya pengen. Saya seluruh Indonesia hampir dikatakan 50% udah keliling. Yang belum cuma Papua, Makassar, Ambon. Itu masjid ini, Masjid Terapung. Saya juga sering biasa azan di sini, sering sholat juga. Oh, jadi muadzin di sini. Ini kan biasanya kalau masjid iya biasa udah ada stafnya, bukan muadzinnya, imamnya. Biasa kalau biasa kalau kita kenal sama orang di dalamnya itu biasa kita disuruh azan. Oh, dikasih ya. Gitu. Iya, dikasih kan sudah kenal sama orang di dalamnya. Pengurusnya apanya itu. Tapi kalau tidak dekat, tidak bisa. Tapi ditutup itu gate-nya, pintu besarnya. Iya, ditutup. Biasa ada orang biasa masuk tidur atau ini atau apa atau lagi kalau dibuka ya. Sementara membersihkan. Ya, biasa dia tutup kalau lagi membersihkan, tapi kalau sudah dibersihkan itu mesinnya itu sudah buka itu. Oke, itu tingkat berapa? 3? Tingkat 3. Memang agak kecil sih, tapi agak luas juga di saudara. Ya, besar itu. Ini di kotanya Makassar ya? Iya, kotanya ini. Kotanya. Di sini kan kebanyakan Cina juga di sini. Banyak Cina juga di sini. Banyak Cina, banyak Kristen juga di sini. Yang namanya kota besar metropolitan ya. Iya. Teman-teman masih monitor. Tapi bagus juga sih, bagus juga sarannya Bang Blender itu. Masih Bang, masih. Iya, gimana? Udah sholat ya? Udah terbit matahari di sini. Tinggal duha doang belum. Antum kita lupa. Mungkin saya mau pulang dulu di rumahnya mertuaku. Mungkin kapan dia sudah bangun kayak gitu. Iya. Itu tadi sarannya di jangan kadar di tapi di sebelah ada itu Bang. Iya, tapi mertuaku juga tahu Bang bahwa saya sering juga ini bersekusi sama imannya. Dia tahu juga saya. Nggak apa-apa, tapi jangan dipaksakan, tetap baik. Intinya sekarang jalan keluarnya itu dulu, bisa dulu. Nanti dari situ lebih mudah itu. Percayalah, saya pengalaman insya Allah di Australia gitu. Biasa saya kalau buka komal, biasa ada itu mertua saya, keluarganya mertua saya itu yang oteng biasa juga agak ini sih, agak jengkel, agak marah. Lah iyalah, wajar lah. Iya, yang tapi keimanan. Tapi saya tidak peduli tuh Bang yang soal itu. Itu saya dapatkan semua itu Bang. Tentang Yohanes, Lukas, Markus, Matius, Catikus, Arkus itu dari Bibelnya mertuaku saya ambil. Dalam itu Bibelnya itu dalam lemari dia simpan. Dia kunci tapi saya cungkil lemarinya pakai obeng, pakai linggis. Sudah terbuka baru saya benahi lagi itu. Nggak boleh gitu. Saya perbaiki itu lemarinya. Nggak boleh tuh caranya. Tapi sampai sekarang itu Bang, dia belum cari dia punya Bibelnya. Belum cari dia punya Bibel. Ternyata saya yang ngambil. Iya. Tapi saya tanya anaknya, istri saya bilang, Nanda, Alkitabnya Mama itu saya ambil ya. Dia bilang iya Pak. Terus dia tanya, kamu apa? Saya mau belajar.
belajar untuk menyerang iman Kristen. Mudah-mudahan ini banyak orang Kristen ini masuk Islam. Ya, bagus itu Pak. Serang aja. Malah dia dukung saya juga. Oh iya. Ya, berarti ya, Malah dia dukung saya juga. ada Saya juga. ada supporter dari anaknya berarti. Anakku juga biasa juga lihat saya. Biasa dia komen, iya Pak. Sampaikanlah itu apa kebenaran. Sampaikanlah Pak. Itu anak gadis saya, sampaikanlah Pak. Ya, tapi jangan terlalu keras caranya. Gitu. Begitu ada tadi anakku itu dibawa melihat saya tadi tuh, Epi. Iya. Karena dia juga berteman sama saya. Disapa dulu yang di bawah nih, Bang Rizwan. Selamat pagi. Selamat Rizwan, RK Project. Monitor. Aduh, nggak ada suara. Monitor Rizwan. Oh, turun. Jun, kamu kemana nih Jun? Mau pulang di rumah mertua, terus saya mau kembali di Karwisi. Kembali di Karwisi, kan istriku kan punya motor, suruh digonceng. Ya enggak. Kau kesini ngapain ini tadi jalan-jalan kemari ngapain? Bang, olahraga. Itu apa tadi kolam? Pantai. Iya. Pantai tadi. Pantai. Dekat sama pantai ya? Pantai. Iya, rumahnya mertua aku nggak jauh dari Meski 90 Pak. Bang Blender pakai nanya lagi kesini ngapain? Kalau ada di rumah mertua ngomong kayak tadi nggak bisa lah. Oh ya pula ya. Ini RK Project siapa nih? RK Project? Nggak ada responnya itu. RK Project. Oh iya. Oh, Makassar. Panti ya? Makassar itu panti ya? Iyalah. Nungguin mertua bangun. Bang Blender kalau bisa langsung itu Arjuna kasih aja itu mikrofonnya TikToknya ke mertua jadi bisa kalau nggak ada. Oh iya, kalau nanti biar aku yang khotbah mertua ya kan, biru sampai. Hai Kristen, dengarkan saya, ini pendeta B M Silalahi STHDTH. Saya lulusan dari Vatikan pada tahun 1955. Bah, udah tua kali kau. Vatikan mana? Jadi kayak tadi malam jantungan oten-oten gara-gara gobah. Biserak. Oten-oten dari malam pada kabur semua kubur khotbah sini. Blender, udahlah kau Blender. Kuberikan perpuluhanku 1000% kamamu. Jadilah kau pendeta di tempat kami. Kau cocok jadi pendeta Blender. Biar ku suruh jemaat-jemaatku mengeluarkan perpuluhan 1000 kali lipat. Dari gaji Pak. 1000 kali lipat. Boleh ku bilang, ku pastikan banyak jemaatmu nanti Blender. Kau sudah cocok jadi pendeta. Biar jangan tersesat. Nanti ku suruh jemaat-jemaatku nanti membayar 1000 kali persen perpuluhan. Tadi kan udah tawarin sama Kepas itu. Iya, Kepas juga nawarin. Ya, boleh ku bilang. Gas terus Pak. Okay. Iya. Kasih dengar mertua aku ini, kasih dengar. Gas terus. Jadi, semua di kekristenan itu tidak pernah didapatkan ketenangan. Salah satunya saya, pendeta syariat, lulusan dari Vatikan. PDT B Silalahi STH DTH MTH. Jadi sangat jelas, selama saya bertahun-tahun mencari kedamaian dan ketenangan,
tidak kudapatkan karena aku salah Tuhan. Ternyata setelah kupelajarin kitab itu, kubaca dari kejadian, kecelakaan hingga keguguran, tidak ada Yesus mengatakan Tuhan. Tidak ada Yesus satupun menyatakan dirinya Tuhan. Makanya aku sangat terkejut untuk memahami kitab tersebut. Dan aku berusaha karena di dalam diriku ini hanya mencari dunia. Tetapi ketenangan tidak kudapatkan setelah aku mencari di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Ternyata tidak ada. Makanya tidak kudapatkan ketenangan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasihi, atas nama Tuhannya Yesus, semoga Tuhannya Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Jadi tetap pada prinsipnya, ketika tidak ada Yesus mengakui dirinya Tuhan, janganlah kita sebagai manusia yang hidup ikut-ikutan. Kita cerdas. Tuhan memberikan kita akal. Apa manfaat akal itu? Untuk menilai baik dan buruk, untuk mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Jangan seperti binatang tidak punya akal. Binatang itu tahu dia makan. Ketika kita ngomong sama binatang, jangan kau curi makanan itu, dicuri juga. Nah, itulah binatang. Jangan samakan binatang seperti kita. Untuk itu marilah cerdaskan bangsa. Marilah cerdaskan. Lepaskan doktrin-doktrin itu. Lepaskan doktrin. Karena doktrin-doktrin kalian itu dibarengin dengan iblis. Iblislah telah merasukin ke dalam tubuhmu. Selama ini pendeta-pendeta mengatakan Roh Kudus belum bekerja dalam dirimu. Bilang sama Pak Pendeta, bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam diri kita, sedangkan dia saja pun belum membuat surat lamaran. Ketika Pak Pendeta mengatakan itu Roh Kudus belum bekerja di dalam dirimu, tanya sama Pak Pendetanya, di bagian mana nanti Roh Kudus bekerja Pak Pendeta? Apakah di lambung, di jantung, atau di hati? Dan tanya lagi sama Pak Pendeta, sedangkan surat lamaran Roh Kudus belum dikirim ke aku, bagaimana mungkin dia mau bekerja? Begitu. Sekali-sekali kritis dengan bapak-bapak gereja itu. Kritis, ya. Jangan mau dibodoh-bodohin, jangan mau. Walaupun di dalam kitab kutub banyak kok dikatakan bodoh, jangan mau dibodohin. Kan sudah tua, berpikir cerdas sedikit. Cerdas kalian berpikir sedikit. Jangan sampai ala bapak, ala anak, ala mak, jangan hancur lagi piring udah hancur. Bertambah lagi, gara-gara hancur piring bertambah lagi Tuhannya. Hancur piring gara-gara apa? Gara-gara piring. Berserak, hancur semua. Ala bapak, ala anak. Udahlah sabar, pagi-pagi marah-marah terus. Alamak, jangan hancur piring, habis piring. Oh, udahlah, piring, aduh, kemarin alamak, jangan hancurin lagi. Sabarlah. Nah, itu dia, alamak, jangan dia berserak semua. Jadi, semuanya biar sadar. Para Kristen-Kristen ini biar menyadarinya bahwasanya hidup ini hanya sementara. Kalau saya bukan pendeta kaleng-kaleng. Bukan. Pastor saja jantungan ketika jumpa sama saya. Jantungan. Karena satu-satunya nama yang paling keren dalam diri saya itu ada firman Tuhan. Apa itu? B. PDT B. Apa itu B? Birahi memuaskan. Birahi memuaskan. Memuaskan birahi di dalam diri manusia. Jadi biar tahu, marilah kita memuaskan Sadarlah birahi kamu Blender. di dalam Blender. Sedangkan Muhammad saja tidak diselamatkan dengan Allah, apalagi kamu nanti Blender. Nah, inilah dia masuk dia satu ini. Masuk dia. Lanjut, Lanjut, masuk dia. Sebentar dulu. Baik. Kok ada musik-musik itu?
Kau ada musik, coba dulu. Ding dang, dang 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 ding dang, ding ding, tak ding dang, tak tak tak, mati dang, ding dang, dang dung 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 dung, tak tak tak, dung dung, apalagi? Muhammad saja tidak diselamatkan oleh Allah. Bagaimana kamu mau selamat itu nanti, Blender? Dari mana kau tahu Nabi Muhammad kami tidak diselamatkan? Muhammadmu saja junjunganmu tidak diselamatkan dengan. Dari mana kau tahu kalau Nabi Muhammad kami tidak diselamatkan? Itu pertanyaannya. Tolong kau jawab. Muhammad diselamatkan dengan Allah, dia tidak akan. Tolong kau jawab pertanyaanku ketika tidak kau membuat statement seperti itu. Dari mana kau tahu kalau Nabi Muhammad kami tidak diselamatkan? Makanya dia kena sihir. Oke, baik. Sekarang giliran aku. Kau nggak bisa buktikan. Kau nggak bisa buktikan. Giliran aku, gantian kita. Oke. Nah, kalau aku mengatakan gantian bos, gantian. Udah, karena kau tidak bisa menunjukkan dalil. Nggak ada. Makanya kau diam. Gantian, aku bicara. Karena kau tidak bisa menunjukkan dalil. Aku bertanya sama kau, dari mana kau tahu Nabi Muhammad kami tidak diselamatkan? Itu pertanyaannya. Jawab. Buktinya ketika Muhammad disihir, dia tidak selamat, mati. Datanya bos, sama kok. Datanya, buktinya disihir, buktinya disihir. Sekarang begini, adakah? Nggak, tunggu dulu, diam dulu. Adakah Nabi Muhammad kami mengatakan sama seperti Yesus? Akulah juru selamat kalian. Akulah jalan kebenaran. Adakah? Allahmu saja tidak Pertanyaannya, adakah Nabi kami mengatakan kepada kami, akulah juru selamat kalian? Diam dulu, Longor. Gantian bicara. Itu pertanyaan aku. Adakah? Adakah Nabi kami mengatakan bahwasanya akulah penyelamat kalian? Akulah juru selamat kalian umat Islam. Ada nggak? Ada nggak? Itu pertanyaan aku. Ada nggak itu? Di mute. Iya, aku bertanya, makanya sesuai dengan jawaban. Ketika aku bertanya, kalau kau jawabannya nggak nyambung, aku mute. Jangan kau sesatkan umat Islam. Makanya aku tanya sama kau, adakah? Kalau nggak kau diam, aku kasih kesempatan. Aku bicara sebentar ya. Oke? Kristen itu nggak ada otaknya, pakai congol aja. Boleh aku bicara sebentar? Kau nggak ada pakai data kan? Boleh aku bicara? Buktikan. Ya udah, diamlah kau, diam sebentar ya. Gini contoh. Kalian katakan bahwasanya Yesus itu adalah juru selamat kalian. Dia yang menyelamatkan kalian. Oke, aku katakan tidak. Kenapa? Karena ketika diamlah dulu. Aku ada alasannya kenapa mengatakan itu tidak hanya berlaku untuk bagi pengikut Yesus, bukan. Yesus aja nggak selamat, gimana? Inilah Kristen ini kan. Nah, ketika aku mengatakan bahwasanya Yesus bukan juru selamat kalian, ketika dia mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Itu dasarnya ketika dia meminta tolong kepada Tuhannya untuk diselamatkan. Itu sebuah kalimat kekecewaan penuh dengan pengharapan. Kan ya? Itu adalah sebuah kalimat Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Apakah Yesus saat itu diselamatkan? No. Apakah Yesus ditolong? No. Artinya apa? Tuhanmu saja pun tidak menyelamatkan Yesus, konon lagi Yesus mau menyelamatkan kalian. Bahkan menjadi terkutuk. Nah, iya. Jadi itu dasarnya. Nah, kalau kau mengatakan Nabi Muhammad kami tidak diselamatkan, kau nggak ada dasar mengatakan seperti itu, bos. Adakah Nabi Muhammad kami pernah mengatakan seperti itu? Woi, akulah juru selamat kalian umat Islam. Akulah penyelamat kalian. Ada nggak? Jangan kau samakan Nabi Muhammad dengan Yesus. Berbeda perkataannya. Kalau berbeda perkataannya, penyampaiannya beda konsepnya. Jadi yang kau sampaikan itu bujanginam namanya, bujanginam. Yang kau sampaikan aku hanya meminta, adakah datanya? Kalau nggak ada, kau minta model congor bujanginam namanya itu. Nah, itu tadi contoh ketika aku mengatakan, ya. Contoh ketika aku mengatakan kalau Yesus nggak diselamatkan, iya, apa buktinya? Nah, itu tadi data, bos. Itu paham?
Ya, paham kok kan? Itu baru data. Nah, paham ya? Jadi kalau kau kayak gitu tadi namanya bujang inam namanya, bujang inam. Paham kok? Iya, Mak. Harusnya kalau betul-betul punya argumentasi, punya data, masuk itu ngomong gantian. Apa yang mau disampaikan dengan logika dan apa namanya akademisi, kemudian kita jawab bolak-balik tok namanya. Nah, kalau cuma congor ya itu agama Kristen memang seperti itu. Mana Kristen ini tadi? Turun ya? Itu naik lagi Ridwan yang gede itu, yang gambar gede. Ridwan. Nah, buat temen. Kenapa diturunkan blender? Kita gantian bicara, kau dengar dulu. Kau makanya bicara satu-satu. Jangan ke ini Komal manusia bukan Komal binatang. Kalau binatang memang disampaikan dia nggak ngerti. Kalau manusia apa yang gue sampaikan dipaham. Yang manusia itu yang memakai akal. Kalau kamu itu nggak pakai akal, kamu itu binatang. Yang makanya saya katakan kamu binatang. Karena kamu nggak pakai akal. Mana ada Kristen akal? Itu kata Yesus, domba-dombaku hilang. Buktinya Islam nggak memakai akal. Masa junjungannya mati? Nabi Muhammad itu manusia. Yang nggak masuk akal Tuhan mati loh. Tuhan mati nggak masuk akal. Bisa mati. Blender. Blender, saya tanya sama kamu belum. Tuhan lu minta 32 perawan buat apaan? Gatel Tuhan lu, hah? Tuhan lu gatel. Mau ayatnya? Mau. Yang nyata itu, Tuhan lu doyan Meki, Tuhan lu doyan Meki. Tuhan lu doyan Meki, tau nggak lu? Mau nggak ayatnya? 72 bidadari. 72 bidadari yang jelas. 72 bidadari. Mak lu mau nggak gue bilang? Mak lu tuh belum coba bilang sama mak lu. Mak, muka lu kayak lonte gitu, kayak pesundal. Mau nggak lu berani? Nah, itu ada di bilang sama mamamu, muka emak kayak bidadari. Gue dikasih sama mamamu bilang. Dipeluk gue sama mak gue. Mamamu bilang, woi, muka gue, mak gue bilang. Kamu makan keturunan mama kamu itu lonte. Makanya kamu seperti ini. Lu berani gak bilang sama bini lu? Sama bini lu aja dah. Mama kamu aja keturunan lonte. Makanya kamu seperti ini. Sangkangan bau. Kalau kayak sundal gitu. Karena mama kamu itu lonte. Karena mamamu itu lonte. Makanya kamu seperti itu. Paham nggak? Kamu nggak? Mak lu pesundal, lonte mama gitu. Kamu itu lonte, makanya kamu berpikir seperti itu. Pesundal kan artinya adalah keturunan lonte. Lonte kan pesundal bukan? Paham kamu? Paham? Iya, emang lonte, mak ibunya kan lonte. Iya, mama kamu itu lonte. Makanya otak kamu seperti itu, kotor otak kamu. Paham kamu? Karena mama kamu itu lonte. Karena mama kamu itu lonte. Digauli dengan banyak lelaki, makanya otak kamu seperti itu. Karena otak mama kamu seperti itu. Kenapa? Gitu ya? Din Momot Tumun. Bang Gemam Momot itu Momot. Din Gemot. Oh iya. Siap. Kenapa kamu bikin rusak akun saya? Silahkan. Perasaan kali kau. Mama kamu itu lonte. Ya kita buktikan siapa yang lonte. Kita buktikan siapa yang lonte. Kita buktikan. Ada kau. Anak lonte. Makanya kamu berpikiran seperti dulu bapak lu aku mau kawin sama lu tuh. Kamu itu kita pulang gini. Apa benar mak lu nenek dikatakan gini. Sebab laki-laki itu bertemu dengan Min udah mau tuh Din di padang walaupun kan di situ bertunangan udah teriak tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Mak lu waktu lagi dipakai sama bapak lu itu ya teriak-teriak lagi terus udah gitu gini. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis malu masih gadis nih dipakai sama bapak lu maka panjang dulu baru dipinang Kristen tuh Kristen anjing tuh ya. Yang masih perawan dan belum bertunangan memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan. Nah malu nih maka haruslah bapak lu yang sudah berkosa bini malu ya nenek dikatakan suruh bayar 50 sikal anjing sama ajaran lu anjing keluarga lu tau gak lu nih lu baca nih suruh apa bayar 50 sikal habis diperkosa nih diperkosa nih
ajaran anjing nih, ajaran anjing nih. Tuh enggak lu? Bang, Nih, Bang, mantap itu mantap itu. iya kan? Ini ajaran lu nih, kitab lu. Udah kebongkar dirahasiakan. Ini kitab anjing lu nih, kitab anjing nih, kitab kemana Oten tadi nih? Mana? Bentar dulu bang. Ini Badru nih, Badru. Saya bukan Oten. Ini ajaran lu deh, ini ajaran anjing lu deh. Malu, bapak lu, malu diperkosa dulu bapak lu. Ini kitab lu. Maaf Bang, maaf. Ini pada Puki malu tau gak lu? Malu kan disuruh jadi sundal anjing. Bang Gema kena. Turun Bang Gema turun. Turun Bang Gema, lompat, kena. Lompat sendiri cepat, lompat sendiri. Udah. Lompat sendiri, lompat. Udah bentar. Oke, Badrun ada apa tadi? Enggak, saya gitu loh. Dengerannya cuma menghujat doang, ngapain gitu loh. Nggak apa-apa kalau memang dimulai. Bukan nggak apa-apa Bang, bukan nggak apa-apa. Gini loh, kalau orang Islam ngehina orang Kristen pun akan menghina orang Islam. Kebalik, Gitu loh. dia masuk dengan menghina, itu lain lagi ceritanya. Dia masuk menghina. Jadi dia Jangan masuk, menghina lagi. menghina. Loh iya, itu yang namanya harus kita ditempeleng pipi kiri, harus kita tempeleng lagi pipinya. Itu fakta Bang, itu fakta, itu pakai data itu. Kita pakai data. Badru, kalau kita Anda tahu nggak tadi permasalahannya apa? Tahu nggak? Enggak, yang saya dengar itu cuma hujat-hujatan doang. Gitu. Tahu nggak tadi permasalahannya apa? Tahu nggak? Saya tanya dulu. Tahu nggak? Tahu saya. Apa? Kayak mana tadi pertamanya? Coba jelaskan. Kayak mana pertamanya? Kalau pertama saya nggak tahu. Ini debat ini nyampe. Tadi tahu, sekarang nggak tahu. Tahu banyak juga gaya kau. Tadi tahu, sekarang nggak tahu. Apanya kau di banyak kali cakap juga kau. Nggak tahu, sekarang tahu. Tadi kau bilang tahu, sekarang nggak tahu. Aku tanya tadi apa? Ya kalau awalnya nggak tahu. Ya udah, tadi kau bilang tahu, sekarang nggak tahu. Kau pun banyak cakap juga. Kenapa ada yang nggak suka gue ngomong kayak gitu tadi? Sebentar, urusannya sama gue ada apa? Kenapa? Enggak loh Bang, gini loh. Kenapa gue sampai ngeluarin ayat-ayat binatang tadi itu? Hah? Ya ngapain gitu loh. Siapa sekarang? yang mengatakan nabi gue itu nggak selamat? Lu nggak suka? Bukan gak suka Bang. Tadi siapa yang ngomong nabi gue bilang nggak selamat? Yesus lu aja mampus tuh nggak lu? Nggak selamat, nyabut paku aja nggak sanggup, apalagi ngabut dosa gue. Lu pikir pakai Nah otak kayak gini Bang, yang kayak gini nih. Nah kayak gini apa? Memang tahu agama. Gue pakai data. Di mana kata-kata Yesus lu bisa nyabut yang namanya paku yang ada di badan dia? Agama nggak? Coba ngomong sama saya. Lebih hebatan lu, kenapa nggak lu sembah aja tuh paku sama tombak yang masuk ke perut Tuhan lu? Nah lu udah pakai nafsu Bang. Lebih hebat paku daripada Yesus lu. Kenapa lu nggak sembah paku aja? Hah? Lu bilang nabi gue nggak selamat, Tuhan lu aja nggak selamat. Ada di situ, gue salah. Gue pakai data. Lu mana buktinya data nabi gue nggak selamat? Tunjukin. Lu jangan hujat di sini. Gue lebih kuasa di sini. Siapa? Lu mau lari kemana? Pengadilan sama gue. Siapa lu? Lu pendeta. Pendeta mau lawan gue. Enggak, dia Muslim. Sebentar, Badru ini katanya Muslim. Nah, coba sebentar. Ya, bro, jangan kayak gitu lah, bro. Waalaikumsalam. Kita ini, gue kasih tau Badru ya. Badru, kalau lu mau nasihatin gue, lu baca dulu, lu apalin ayat Al-Fat ayat 29. Itu langkah gue. Kalau lu nggak suka dengan apa yang gue langkahin, lu robek itu Al-Fat ayat 29. Lu injak-injak itu Al-Fat 29. Permisi, Bang Gema, Badru diam, Lu baca dulu Al-Fat 29 dulu baca. Badru diam, Bang Gema. Ya. Sabar. Ini kita dinonton oleh banyak orang ya. Jangan sampai ini Islam dan Islam. Badru, mending kamu kalau mau ceramah, Badru mending kamu turun. Badru. Boleh, silahkan tinggal turunin aja. Turun aja. Kalau mau jangan turun kita ini sesama Islam nggak usah saling debat kayak gitu, nggak usah. Enggak gitu loh Bang. Gua enggak gitu. Enggak, kalau gitu, kamu mau ceramah di sini, Badru mau ceramain. Bukan ceramah gitu loh. Yang si Badru nih. Bukan ngeyel Bang. Badru, mending kamu turun. Badru, gue tanya sama lu lulusan dari mana? Sudah, Gema, turun. Tampang kacau pakai ngajarin gue lagi lu. Udah ya. Bang ngajar. Bang Gema sabar ya. Sorry bang, gue kalau ngapain bang ya.
Saya nggak mungkin sampai keluar kata-kata binatang saya kalau Nabi saya dan Allah dan agama saya dan saudara saya dihina, Bang. Iya, saya juga gitu. Oke. Demi Allah. Saya juga kayak gitu, Om. Saya juga kayak gitu, Bang. Betul. Tapi kita Dan ingat ya, Badru ya. harus Sebentar, harus saya jaga. ingetin. Dan ingat ya, saya berdiri di sini bukan saya mau mencari pamor, tetapi saya lagi mengabdi dengan ilmu saya. Saya ngabdi dengan ilmu saya. Saya kasih tahu sama Badru. Di bidang ini ada bidang pengabdian saya. Pendidikan saya di sini. Lu nggak suka dengan pendidikan gua? Lu mau menghina gua? Udah, sebelah Gua tuh ada orang tarik. perbandingan agama. Gua Ayo, ingetin sebelah ya tuh ada. Badru ya, gua orang perbandingan agama dan gua diwajibkan sama agama gua harus keras sama orang-orang kafir. Asyiddaw alal kufar. Siap. Oke, Bang ya. Oke, Tolong ya. kita lanjut. Mending kita dengan Oten aja. Ini nih sebelah nih sebelah. Iya, Sama siap. tanya, Makasih tanya. Bang. Lanjut. Oke, sorry Bang. Sama, Ya. Gue tadi agak emosi. Kenapa? Nabi gue dihina, Bang. Oke. Ya. Saya juga marah kalau gitu. Oke, lanjut kita dengan Oten aja. Iya. Nah, apa namanya? Itu memang manusia memang enggak. Tanya ini lah, mau tanya. Tanya aja sekarang. Tanya apakah kau masih punya ini? Ya Tuhan. Tanya, tapi sebelumnya ding dang dang 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 ding dang ding ding tang tang dung das dung 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 das dang dang dung 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 dang dung dang dung dung tang 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 dung dang dang dung dang dang dung dang iklan. Oke, lanjut. Pagi-pagi harusnya makan bubur ayam udah bercanda. Oke. Lanjut. Mulai lagi. Gas. Ini masuk sama kebenaran. Mudah-mudahan dia mendapatkan kesalahan. Ayo Bang tanya ngomong ayo. Ini kok emosian sih, kenapa? Kasihi sedikit lah orang-orang itu. Apa ini? Jangan kasih yang kebatilan itu. Ya, yang namanya cinta. Kalau dia diskusinya baik-baik, saya baik-baik juga. Tapi kan tahu kan. Kita nggak cinta. Kita nggak cinta. Kebatilan kalau kasih itu. Ya, kita nggak cinta. Yang menghasilkan kebatilan itu kebencian. Assalamualaikum. Ya nggak apa-apa. Kita nggak cinta sama kebatilan. Kita keras terhadap pikiran. Kita harus lawan itu. Oke, lanjut. Assalamualaikum pula kau tanggang. Assalamualaikum ahli kubur kau. Assalamualaikum pula kau Oten. Iya. Gue jawab ya. Waalaikum ilan nar abadan. Ya. Waalaikum ilan nar abadan. Waalaikumsalam. Waalaikum, dan atas kamu neraka secara Di abadi. Kristen itu tidak boleh salam terhadap agama lain. Jadi kalau mau jumpa monyet babi bagaimana? Itu dia. Innalillahi wa inna raji'un. Udah, dia mau tanggang, bising kali kau. Biar kau orang mau diskusi, dia mau di sini. Jangan cakap kau. Lanjut. Diam, tanggang. Lu kalau gua kasih pertanyaan muter-muter lu, lu panggil mak lu, bapak lu kemari untuk debat sama gua juga lu masih bingung juga. Pendeta lu aja bingung sama gua. Apalagi model-model kayak lu. Lemah lembut, ntar bool orang lu sodok. Jangan Mendingan lu diem aja. Udah diem lo, di sini nggak ada bool yang bisa lu pakai di sini. Udah, kebenaran temanya di sini sesuai dengan judul. Sekarang buktikan kalau kalian nggak gila. Tunggu tanggang, ya kan udah nampak kan gilanya kan. Semakin jelas temanya ini. Gila kalian naik ke atas ngomong-ngomong sendiri. Kalian pantai ngerti nggak gila? Gila itu berarti sesuai tema. Apa kau Oten gila? Buktikan kalau kalian nggak gila, bos. Itu aja, simpel aja. Apa? Gila gimana? Nah, udah nampak gilanya kan? Betul bertemaku kan? Nampak gilanya tanggal ini. Satu ya, udah nampak Gilanya gilanya. nih, gilanya gua kasih tahu sama lu nih, di Kejadian 9:20 nomor 22 yang namanya Nuh itu telanjang mabok. Gua kasih tahu sama lu nih. Gila celaka. Ajaran lu tuh, Nuh tuh mabok, ya telanjang, 3 tahun dia telanjang. Lu nggak percaya, lu buka ayatnya. Kejadian 9. Putar di batu. Alah, lu kitab lu aja nggak tahu. Gue bongkar kitab lu tentang kebijakan dari kitab lu. Gue tahu sama lu nih. Tanggang, gini tanggang. Dia mau sodok lu nggak usah. Lu makan kangkung.
Gini bang, biar dapat poinnya, yang namanya gila itu adalah tidak memiliki akal. Sedangkan manusia itu lebih sempurna daripada binatang karena akalnya. Nah, pertanyaannya, masuk akalkah Tuhan dipukuli? Masuk akalkah Tuhan mati? Masuk akalkah Tuhan berak dan lain-lain? Itu dah. Pembahasan itu. Ya. Tapi kan bang terlahir dalam keadaan tersunat. Kau berak apa nggak cakap ini sekarang nih? Orang kau pun macam longor kali kau. Udah langsung kebenaran. Ya, gini aja deh. Nih ajaran gila nih. Nih kita nggak usah pakai narasi, pakai ayat. Pakai ayat nih. Bentar, lu diem, lu jangan halus-halus gitu. Gua nggak ngaceng sama lu, tau nggak lu? Diem lu. Iya, kayak mabok. Ini suara lu kayak berdua. Jijik gua denger lu. Gua paling jijik denger suara kayak gini nih. Kayak lu. Loh, gue masih normal, gue masih doyan, gue mau pepek, gue bukan nama belakang kayak lo, monyet lo. Dia ngerayu dia. Nih, gue ayat nih, gue kasih tau ayat nih. Jangan lu mancing-mancing emosi gue pagi-pagi. Enggak lo bang, betul. Nih ajaran orang gila nih, ajaran gila nih, gue kasih tau nih. Masa mak gue suruh gue benci, maka gue nggak mau masuk Kristen. Kenapa? Mak gue taruh di kepala gue, di sini mak gue harus mesti benci. Jika seorang padaku dan tidak mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Gak bakalan mau gue masuk Kristen, mah gue itu gue taruh pantatnya itu di kepala gue, disuruh diajaran lu suruh ngebenci, najis gue mau tempat lu. Barang siapa gue itu gue taruh di kepala gue, tau nggak lu? Di Islam nih, sakhotullahu fi sakhotul walidaini, rahmatullahu fi rahmatul walidain. Mak gue itu gue taruh di kepala gue. Saking apa? Saking gue cinta sama mak gue. Oke, guys. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi gitu ya buat teman-teman ya. Kenapa saya nggak mau masuk Kristen? Salah satunya perintah Yesus begini yang nggak suka saya. Ya, di mana-mana orang sadar, orang sehat, orang yang punya kesehatan jiwa, ya. Di sini dikatakan apa? Nggak boleh membenci orang tua. Di sini disuruh apa? Membenci orang tua. Ini ajaran apa ini? Coba lu pikir lah. Iya, betul sekali tuh, betul yang kamu tanyakan itu. Gema, kamu membaca Al-Quran juga seperti itu ya? Artinya apa yang tertulis? Gimana baca Al-Quran gue? Ini kitab lu. Ya, maksudnya gini loh. Kamu kan membaca itu literalnya kan. Jadi apa yang tertulis di situ itulah artinya, betul nggak? Betul. Nah, terus kalau kamu Al-Quran baca kenapa? Al-Quran seperti itu juga nggak? Emang di Al-Quran ada tulisan begini? Enggak, kalau kamu membaca Quran, ini Al-Quran gue. Apa yang tertulis itulah artinya, betul nggak? Kamu baca surah Maryam 28 aja dulu deh. Surah Maryam 28. Gue nggak bisa harus sembarangan. Kalau kitab lu Iya, mau surah Maryam 28 kamu baca. baca. Al-Quran gue nih. Yang mana? Yang mana? Gue nggak tahu nih. Yang mana nih? Yang mau tanya tahu. Yang penting yang mana? Yang penting huruf cacingnya, betul kan cuma? Huruf cacing. Emak lu aja cacingan, tau gak lu? Dipakai bapak lu. Karena bapak babi kau tuh cacing anjing. Binatang. Nah, nih gua kasih tau nih, Yesus lu ini jorok ya. Kalau emak kami itu kan kalau dalam Islam kan dianggap setengah. Si goblok gua kasih tahu nih. Gua kasih tahu sama lu nih, Yesus itu paling jorok. Tuhan jorok tuh cuma Yesus lu gak lu? Gua kasih tahu nih. Ntar. Mengujar uturunkan ya. Jangan bang, biarin dulu bang, biar mampus dia mau gue bang. Tenang aja. Biar gue bikin mampus. Ajaran Kristen itu ajaran tercorok. Untuk saudara saya yang Islam yang ada di bawah ya, saya bukan membenci Islam. Yang saya benci ini sifatnya blender sama si Gema ini ya saudara ya. Baca busuk. Dengerin. Orang Farisi itu melihat itu dan dia heran. Islam
iblis ini, si Blender sama si Gema ini. sakit Itu yang jiwa. mau saya Gua mute katakan dulu kepada, ya. Kampret. kepada saudara ya. Oke. Oke. Kena lagi. Kena lagi Bang Gema. Turun. Gema turun. Kena lagi. Bang ganti akun aja coba bang. Bang Budi ganti akun Bang Budi. Enak aja lu cacing. Kalian jangan menghujat ya. Di sini gak ada menghujat. Kalau Bible Al-Quran itu sangat mulia, di mana ada tidak kemuliaan di dalam Al-Quran itu. Jangan kalian pancing-pancing. Tapi kalau di Bible kalian, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia. Asik. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Ganti Bang Gema. Ganti akunnya, dibatasin. Ganti akun, nggak bisa. Ganti akun. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Tadi ya, Oten-Oten menawarkan aku duit untuk menjadi pendeta. Mereka menawarkan aku tadi duitnya 1000% uang perpuluhan mereka tumpahkan untuk aku. 1000%. Tadi dapat 10M nggak mungkin tuh, 10M nggak mungkin. Artinya apa? 1000% ya, jemaat-jemaat yang tumpahkan kepada aku, itu janji mereka. Boleh aku bilang, nggak apa-apa. Tetapi dengan catatan, ketika di akhir khotbahku, ya, di akhir khotbahku tadi, contoh, misalkan, demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadahkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yohanes 17:1, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Demikianlah firman Tuhan disampaikan. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Mana dia? Tuhannya Yesus memberkati. Kok mana dia? Aneh. Jangan Tuhan Yesus. Loh, Tuhannya Yesus semoga memberkati. Bang Gema kena peringatan Bang. Nggak bisa pakai akun ini. Nggak bisa pakai akun ini Bang. Nggak bisa. Aku langsung kena di visibilitas. Ganti akun lagi Bang. Langsung kena peringatan. Nggak bisa pakai akun itu. Ganti akun lain Bang. Kena peringatan langsung. Kena visibilitas. Nggak bisa. Ganti akun lain Bang. Jadi marah mereka ketika aku mengatakan semoga Tuhannya Yesus memberkati. Nggak boleh, tarik lagi perpuluhan. Kalau kau berkhotbah seperti itu Blender, kami tarik lagi perpuluhannya. Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Aku jadi pendeta di situ nggak apa-apa. Tapi aku minta gerejanya itu pakai toa. Bisa nggak pakai toa? Karena aku mau khotbah pakai toa udah. Bisa nggak kira-kira dipakaikan toa? Jadi cuman gereja satu-satunya di gereja itulah pakai toa. Agar aku lebih hikmat aku membaca firman Tuhan. Penuhi keinginanku, mau aku pulang. Ketika aku nanti pakai toa, aku akan membacakan. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Untuk jemaat-jemaat, mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Semoga kalian mendengarnya dengan hikmat dan merasakan getaran-getaran yang ada di dalam diri kalian. Semoga dengan kalian membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus menjamah-jamah kalian. Semoga Roh Kudus menjamah-jamah diri kalian agar kalian terjamah-jamah dengan firman Tuhan yang aku bacakan ini.
Haleluya. Mudah-mudahan semoga Tuhannya Yesus memberkati. Mari kita buka sama-sama Amsal 7 nomor 16. Dengarkan dan renungkan penuh dengan hikmat. Jangan bang, saya belum cukup umur. Ya itu pakai doa. Telah ku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan murgahairu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Jemaat-jemaat sekalian yang dicintai oleh Tuhannya Yesus, tentang ayat ini, ketika kalian berumah tangga, apabila suami kalian keluar kota, ingat ya, ayat ini perintah Tuhan, firman Tuhan. Apabila suami kalian lagi keluar kota untuk mencari rezeki, maka kalian sebagai ibu rumah tangga segeralah datangi saya. Segeralah kalian mendatangi saya untuk menyampaikan kalau suami kalian telah keluar kota. Emang kenapa Pak Pendeta? Mau ngapain rupanya menunjukkan Pak Pendeta? Oh, ini firman Tuhan. Maka kita akan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu apa? Melakukan amsal dan memuaskan birahi sampai pagi. Nggak boleh Pak Pendeta. Itu kan berdosa, berzina namanya. Kita berzina loh Pak Pendeta. Memang itu berzina, tetapi dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dosa-dosa sudah ditebus. Jadi ketika kau melakukan perzinahan, terutama kepada saya Bapak Pendeta, enggak apa-apa, aman kau, aman. Nanti akan kusampaikan kepada Roh Kudus, semoga dosa kita itu diampunkan oleh Tuhan Yesus. Tenang. Jadi kau melakukan itu terhadap pendeta, jangan kau lakukan kepada yang lain, kepada pendeta kau lakukan. Ya, tenang. Makanya marilah kita memuaskan birahi, yang terutama sebelum aku memuaskan birahi kepadamu, kau cuci cepetmu itu pakai bros. Kau sikat habis-habisan. Kau cuci pakai bros kawat agar aromanya tidak bau. Karena jangan sampai aku menggunakan masker, ya, karena sangat bau. Karena aku akuin, karena punya kalian itu pasti bau kali, makanya cuci, sikat bros baik-baik, ya, agar Roh Kudus itu bisa menjamah-jamah kau, ya. Mati kalian, Oten, mati, mampus kalian. Mati kalian, mampus kalian. Jangan sosokan. Jangan coba-coba kalian menghujat di sini, bujang inam. Jangan menghujat, berserak kalian kuat. Kidung Agung, seperti dua anak rusa buah dadamu. Seperti dua anak rusa buah dadamu. Hehe, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Hehe, sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu seperti gugusannya. Iya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang-megang dan mengenyot-ngenyot dan memegang gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Asik kan? Jadi makanya kalau aku mau jadi pendeta, siapkan toa agar aku bisa hikmat menyampaikan firman Tuhan. Kalau kayak gitu kami tarik perpuluhannya katanya. Dan kemudian izinkan aku untuk mencukur jembut di dalam gereja. Ya, izinkan aku untuk mencukur jembut di dalam gereja. Paham kalian, Oten? Besar, Oten. Kalau ada gereja yang kayak begini, saya tinggal di sampingnya. Waduh, saya ngeri anak-anak saya nih. Makanya jangan menghujat kalian, jangan menghujat. Kalau menghujat kalian besar ada komal kuning ya, catat ya. Kalau kalian naik ke komalaku, jangan coba-coba kalian menghujat.
Satu hujatan kalian katakan, sampaikan, kuturunkan aku di sini dengan suka hati, aku menghujat, mempermalukan Kristen dan kubongkar semua Kristen. Ingat itu ya. Justru ketika kalian menghujat, ya, orang-orang yang tahu kami kaji, camat Samaria, itu penghujat-penghujat tuh, nabi palsu, akunnya, penghujat-penghujat. Mereka sudah tahu kalau mereka masuk ke koma laku, satu kata pun nggak berani menghujat. Lebih bagus turun, karena tahu karakter aku. Jadi kalian noten-noten, jangan menghujat. Ku balas bos, pasti ku balas. Berserah, nggak sanggup kalian, ya. Kalau koma laku, kalau nggak menghujat, nggak usah bagus turun. Paham kalian ya? Akan ku balas, ku bongkar. Malu Kristen, malu Kristen, malu. Isi kitabnya kayak gini. Kalian mengatakan Islam agama cabul, ternyata Kristen yang cabul. Malu kalian, karena apa? Kalian tidak tahu isi di dalam kitab kalian sendiri, nggak tahu. Kalian pun terkejut isinya, nggak mungkin isinya seperti itu. Tapi faktanya terbongkar semuanya. Makanya banyak yang mualaf gara-gara isi kitabnya seperti ini. Gara-gara hujatan kalian, 100 orang mualaf gara-gara hujatan kalian. Gara-gara hujatan kalian, dengar ya. Gara-gara hujatan kalian di sini, satu kata hujatan, ya, itu akan menciptakan 10 orang mualaf. Paham ya? Akan kubacakan. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Tuhan memerintahkan, Tuhan umat Kristen memerintahkan untuk mencintai perempuan-perempuan lonte. Ya? Tuhan umat Kristen di Hosea 3 nomor 1 memerintahkan dan berfirman untuk mencintai wanita-wanita lonte. Apa dasarnya? Matius 21:31. Wanita-wanita pesundal lah yang duluan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, jadi kalian, hey oten-oten yang belum jadi lonte, silahkan. Jadikanlah lonte agar bisa menjadi kerajaan sorga. Ayo, berapa bayarannya? Silakan. Berapa bayarannya? Kami bayar. Ada data bahwasanya nilai harga kalian perempuan Kristen hanya dibayar dengan sebuah roti. Sebuah roti, tapi aku nggak mau roti. Cepet aja aku bayar, cepet yuk, sorong yuk, cepet. Nanti biar buat kwitansi bahwasanya kau sudah jadi pesundal dok sorong. Yuk Ten, mau? Cepet aja, cepet, 100.000 aja ya, jangan mahal. Ada dalilnya, kalau kalian dibayar sebagai sepotong roti, mau? 100.000 lah lumayan, punya kalian bau tuh Ten, bau. Nggak apa-apa lah. Aku tutup pakai masker aja, nggak apa-apa. Yang penting udah sorong kalian dah. Ayo, yang perempuan Kristen, yang Kristen di sini, yang bininya, yang mamaknya, yang anaknya belum jadi lonte, silakan jadikan lonte, ya. Silakan. Kalau enggak, tidak akan masuk surga. Matius 21:31. Wanita pesundal lah yang masuk dalam kerajaan surga. Yang mendahuluan. Karena di sini Tuhan berfirman, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Paham ya? Jelas kan, Ten? Nah, jelas kan? Berserak kalian. Jangan coba-coba menghujat di sini ya. Jangan coba-coba menghujat. Jangan coba-coba menghujat kalian di sini, Bujang Inam. Nah, kalau kalian baik-baik aja datang di sini diskusi. Yang namanya menghujat itu mengeluarkan data, menyampaikan sesuatu tanpa didasari data. Itu namanya menghujat, bos. Sampaikan itu, biar itu apa? Biar ada datanya, itu namanya menghujat. Oke? Nah, ada sebuah ayat yang setiap pagi kita bacakan ini mungkin keren ya. Untuk pembelajaran sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubum qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Nauzubillah min zalik. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Lanjut. Jadi mereka itu sejahat-jahatnya makhluk ya, orang-orang Oten itu. Sejahat-jahatnya makhluk, betul. Ulaika syarrul bariyah. Ulaika syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, sebaik-baik itu ayat itu. Jadi umat Islam ini sebaik-baiknya, dia seburuk-buruknya. Ya jangan tertipu lah. Setelah dibacakan oleh Blender tadi, ayat tadi, kita harus yakin itu. Ajarannya mereka hujat-hujatan terus makanya. Ya lanjut Bang Udin, silakan. Ya, di Al-Quran juga dikatakan di surat Al-A'raf ayat 169. Ini yang tadi yang sosok datang ini gue ingetin namanya. Jahannam kasiran. Ya oke, lanjut. So, Allahu Akbar. Betul Abi, benar Abi, benar. Ya terus dibaca aja. Dibaca. Subhanallah. Bentar nih, aduh, gemeter loh kau buka Al-Quran ini kita nih, deg-degan. Baik, saya baca ayatnya. Abang iya, lanjut Bi. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul khasirun. Oke, artiin. Masya Allah. Yang 169-nya Bi ya. Ya boleh. Kemudian setelah mereka datanglah generasi yang lebih buruk yang mewarisi kitab suci mereka, yaitu Taurat. Mereka mengambil harta benda duniawi yang rendah ini sebagai ganti dari kebenaran. Lalu mereka berkata, kami akan diampuni, kami akan ditebus dosanya. Nauzubillah min dzalik. Jika nanti harta benda duniawi datang kepada mereka sebanyak itu, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab suci Taurat? Mereka
tidak akan mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan mereka pun telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Jadi ajaran mereka ini ada di Al-Quran. Mereka datang dengan lebih cepatnya, dengan menghapus Gas ini. Assalamualaikum pula dia katanya. Kena jebak nih semua. Waalaikumsalam pula jawab nih. Gas ini hantu nih. Hantu di gas nih. Ketawa dia. Berhasil dia. Berhasil dia bujang inam nih. Iblis laknatullah lu. Kau blender. Iblis senang. Tahu sekarang. Kalau kau blender. Kau pernah hidup di pasaran blender? Kristen ini kenapa ya? Dia tuh nggak malu ya datang ke umat Islam ini. Dia tuh seneng ngerusak tatanannya yang sudah teratur. Kristen ini udah jelas-jelas perempuan kawin sama laki-laki. Ada Kristen, dia berantakin aturan normal manusia. Dalilnya Bang? Udah jelas-jelas Tuhan itu tidak dapat dilihat. Seperti di Bilangan 23 nomor 19. Dibikin Tuhannya itu ada dan disiksa lagi. Kenapa sih lu jadi Kristen berantakin aturan-aturan yang sudah secara alami natural itu mestinya yang jatuh dari atas tuh ke bawah, lu bikin dari bawah ke atas, lu ngarang-ngarang. Yang nggak boleh dilihat itu Allah deh. Nah sekarang gue tanya, Yesus lu itu siapa? Yesus Tuhan. Tuhan. Iya. Lu kenapa sih dalam agama lu tuh bingung amat gue. Gue gimana mau nih, gue kasih tau sama lu nih ya, gue kasih tau sama lu nih. Nih, sebentar gue kasih tau. Ajaran itu ajaran jorok. Nih, sebentar gue kasih tau sama lu. Nih, di sini dibilang apa nih? Nih, ntar. Nanti gue tunjukin ayat lu bingung. Lalu diem. Al-Quran di depan mata gue. Nih, di sini aja nih yang namanya Tuhan. Katanya Tuhan lu datang ke dunia buat menunjukkan bagaimana cara beribadah. Ya, nih lu lihat nih. Lu lihat nih, orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Cacingan Tuhan lo, cacingan. Tuhan lo aja ngajarin jorok di sini. Nih, Tuhan lo ngajarin jorok. Kan dalam bukunya ada banyak. Lu baca Lukas 11 nih, Lukas 11 ayat ke berapa nih? Coba lu baca. Ke 38. Tuhan lu datang ke dunia ngajarin jorok. Nih lu lihat. Jorok gak? Orang udah ke bulan lo. Abang gantil sini aja nggak bisa. Padahal udah yang ke bulan itu ngajarin lu terbang itu bukan Yesus lu aja ngarang naik ke atas awan. Yang ngajarin itu Abbas Ibnu Firnas. Tahu gak lu siapa dia? Alright, bersaudara itu dia ngambil dari teorinya Abbas Ibnu Firnas. Dia itu cuma terbang kurang lebih dari 1 menit. Abbas Ibnu Firnas itu bisa terbang 10 menit. Sedangkan Jibril dalam 60 tahun sakit jiwa lo. Lu lihat Iran disangkain di boikot sama orang-orang bule sono, ya kan? Ternyata sekarang hancur negara kebanggaan lo. Hancur jadi dulu. Jadi dasar iblis memang lu. Iblis namanya iblis kayak model kayak lu ini selalu mengajarkan manusia itu manis, tetapi ajaran itu nggak ada aturan. Ajaran lu itu ajaran binatang karena nggak ada aturan. Nggak ada aturan agama lu. Bang, ya gue kasih tau lu nih. Banyak nyari uang bang. Agama lu nggak ada aturan. Yang namanya Taurat aja dibilang itu membawa dosa. Makanya lu bebas itu lu nggak ada aturan. Taurat aja lu hapus. Lu udah kayak hewan. Makanya lu kalau mau bebas hidup lu tinggal di mana? Di hutan, kok nggak di laut lu, dalam laut lu. Daripada bahas iman orang, bagus abang cari duit banyak. Gue ngomongin ini pagi-pagi gue ngasih tahu saudara-saudara gue di sini. Kenapa ketakutan kita perlu berantakan? Sama abang lu ajaran lo, ajaran nggak masuk logika karena ajaran itu merusak tatanan manusia. Sementara kau hidupmu ajaran lu membolehkan untuk anak tidurin ibu kandung. Mau lo ayatnya? Ajaran beles lo manusia semakin hari semakin rusak karena ajaran Kristen ini. Enggak lo bang, gini maksudnya kita harus bahas terus tentang agama mereka. Kalau kita tidak bahas manusia itu habis. Hati abang
itu mencerminkan isi dompet abang. Yang namanya lost generation itu ada agama pelangi yang diresahkan oleh gereja. Dapat gaji berapa bang dari TikTok ini bang? Untuk itu harus dibahas. Gue dapat gajinya dari Allah, dari Tuhan gue. Nah, sini enggak gue. Lu lihat gue nggak butuh yang namanya koin-koin. Yang koin-koin gak usah kasih ke Gema, nggak usah. Kasih nih binatang ini nih. Buat apa? Buat dia beli kuping ya, korek kuping. Biar jangan cuek. Abang yang benar loh bang. Lu tuh culek, lu apa? Lu apa hidup lu nyari Malu apa? kita loh bang, malu. Gue tanya, lu kemarin ke gereja, Benerin siapa dulu ngajarin ke ekonomi, gereja hari Bang. Minggu? Ekonomi dulu Dasar baru iblis. bahas. Lu hidup di Indonesia yang bayar pajak paling besar tuh orang Islam di sini. Lu cuma enak aja. Bang Oden, kita disuruh cari duit biar lupa agama. Mereka memang begitu modusnya untuk merusak agama. Ini rajin. Sementara Untuk merusak Rajin agama parah, ini, lihat di gereja tuh pendeta lu jadi pengemis tuh. Pendeta lu pengemis. kalau dapat rezeki udah Pendeta lu diganti dong pengemis. layar HP. Pendeta lu jadi pengemis. Pendeta lu jadi pengemis, tahu nggak lu? Hah? Pendeta lu dapat gaji dari mana dia? Abang masih pantas dari dikasih mana? Kok nggak hari dari loh. jemaat yang dibohongin sama dia? Belum layak loh pak. Jemaatnya dibohongin sama lu. Maksudnya Pendeta cari lu. uang aja Lu daripada cari dibego-begoin sama pendeta lu. Lu daripada bayar lagi bahas pendeta lu. agama Di sini orang. lu nggak bayar, nggak ngasih koin, nggak apa sama gua. Gua Iya ajarin kan? ya kenyataan dari. Jadi siapa yang ngasih gaji abang? Bebelnya tapi Gue yang ngasih gaji. Gaji gue tuh dikasih sama Tuhan gue, sama negara gue. Kenapa lu? Lu ngatur gaji gue, lu sanggup gaji gue. Negara aja ngegaji gue. Lu urus aja gereja lu. Dan aku ganti Gereja lu seandainya nggak dibayar sama lu pade, ntar bisa gue beli lu, ntar hati-hati. Gereja lu udah banyak dibeli sama orang Islam. Nomor Tahu rekening gak lo? ganti dulu lo itu cermin isi dompet. Isi dompet di mana? Mak lu Kau saja berserak, mak lu aja bisa gue beli sekarang. Mak Sonkat itu benahi lu. Sonkat kau saja pun berserak mau ngasih orang pula uang kau. Oh ganti handset kau tuh sonkat kau tuh berserak. Woi, kalau sonkat merek Oten tuh. Gimana bang? Kalau sonkat tuh mencari merek Oten kayak gitulah, berserak kau. Dari Kalau sonket, bang, sonket berapa lah sonket? Bukan songket, songket itu celana apanya kau nih logo songket iyalah, songkat bodoh. Kampungan kali kau. Songket pula. Songket baju orang Makassar itu. Nah, songket itu baju. Bahasa orang kafir itu. Bahasa Inggris bahasa kafir. Suara kau aja pun ini handset kau aja merek Oten pasti kan. Kodenya yang mana yang mesti beli gereja lu yang mana? Gue cari nih. Harganya berapa harga gereja lu? Berapa cepetan? Berapa ya harga gereja lu berapa? Gue mau beli cepetan. Berapa? Di jalan lintas itu banyak orang minta sumbangan. Berapa harga gereja lu? Bangun gereja. Apa mak lu berapa ya harganya? Ini gue kasih tau nih ayatnya. Nih gue kasih tau sebentar. Lu diam ya gue kasih tau. Lu kalau berbakti sama mak lu, lu berbakti sama mak lu begini nih. Sebentar gue kasih tau. Laptopnya sakit. Nih, gue kasih tau lu. Sabar lu kasih tau. Nih, lu kan katanya Tuhan lu nih, ini kan warna merah nih Yesus yang ngomong nih. Ya, dengerin. Sesungguhnya preman pasar yang mungut cukai ya, pemungut cukai dan perempuan jualan sendal tuh. Perempuan yang jualan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Mak lu udah disuruh jadi pesendal belum? Iya, lonte mulu yang masuk surga. Malu masih kenceng nggak? Nggak bau lah, nggak apa-apa bau. Sikat dulu pakai bros kawat. Cepetnya disikat dulu pakai bros kawat. Bros, kok nggak bau? Oten pemakan babi bau cepetnya, Oh iya makan babi ya. Aduh gak jadi dah. Tanggang. Lupa aku tanggang. Kenapa aku pernah mendapatkan timun di kamar biarawati? Woi dengar lu, tanggang. Sebab timun menguning, mengkerut, menciut serta berbau di kamar biarawati. Berhasil aku menyesatkan dia. Apa kau jawab lu? Kenapa timun menguning, mengkerut? Woi. Ya ketawa kau dong timun. Nih gue kasih tau nih, lu tuh gak usah sayang sama mak lu suruh jadi lonte aja. Karena apa di kitab lu ini begini nih bunyinya nih. Nih gue kasih tau. Sabar.
Nah, Hanya iman Gideon itu enggak ada. nih, emak lu disuruh gini nih. Nih Yesus yang ngomong, tanggang, benci mak lu enggak, engkau lu mencintai gua, lu harus benci mak lu, bapak lu, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, ibunya. Marilah kita bentuk manusia menurut aja, Bu, gambar. pertanyaan saya, Bu, simple. Yesus Iya, Tuhan di mana? tunggu dulu. Menurut gambar dan rupa kita, ya kan? Jadi gambar bukan itu tepat. yang saya tanya. Pertanyaan saya tuh, Yesus Tuhan di mana? Simple kok. Kok susah amat jawabnya? Ya, tadi saya udah ngomong dia itu pencipta dalam maharupa Tuhan. Ibu, di sini Yesus sendiri, Bu, kok melawan Yesus sih? Oke, Bapak inginnya Yesus itu bukan Tuhan, silakan. Itu urusan Bukan. Anda. Silahkan Ibu mengatakan dia Tuhan. Pertanyaannya, iya, sabar. Pertanyaannya adalah Yesus Tuhan di mana? Itu, Bu. Nih, Bu, kan kata Yesus kan gini nih. Tuhan di langit, Bapa. Tuhan di bumi juga Bapa. Nah, ini Yesus kan Tuhan kan, Bu? Ini Tuhan di mana posisinya? Yesus itu Bapak itu sendiri, Bapak itu sendiri, ya Bapak itu sendiri dalam porsi kemuliaan yang sekecil-kecilnya. Karena pencipta yang satu itu, ya pencipta yang satu itu bisa hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Dan hadirnya bisa dalam porsi kemuliaan yang berbeda-beda, kayak gitu. Bisa hadir dalam porsi kemuliaan sel-sel rohan. Iya, Bu, ini sabar. Bisa hadir dalam nah Yesus itu ada 7 sel roh Tuhan, T-nya doang yang huruf besar. Oh iya, oke. Berarti gini, Bu, ya. Ketika Ibu mengatakan Yesus itu Bapak itu sendiri, berarti mengatakan Yesus dan Bapak itu satu. Iya. Baik. Kita tanya lagi Yesus. Iya, Paman. Apakah Yesus sama Bapak itu satu? Nah, kita tanya lagi Yesus nih, Bu, ya. Kemana ini? Bu? Iya. Ya, kita tanya sama Yesus ya. Yesus, ya Amar, apakah kamu dan Bapak adalah satu? Dijawab sama Yesus, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri,